Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya uang di desa kita itu dikelola? Datangnya dari mana, terus dipakainya buat apa aja? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas proses yang penting banget di balik pembangunan desa, yaitu pengelolaan keuangan desa. Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Penjelasan kita hari ini didasarkan pada materi kuliah akuntansi keuangan desa yang disiapkan oleh teman-teman kita dari kelompok 3, ada Carlita Mariani, Nur Fadila, Elizabeth Siahaan, dan Fitli Wiwanto. Mari kita lihat, apa aja sih yang bakal kita kupas tuntas? Oke, biar kita semua benar-benar paham, ada beberapa pertanyaan kunci yang harus kita jawab bareng-bareng. Pertama, apa sih sebetulnya pengelolaan keuangan desa itu? Kedua, gimana siklusnya berjalan, dari perencanaan sampai pertanggungjawaban? Terus, siapa aja yang terlibat di dalamnya? Dan yang paling seru, gimana alur duit masuk dan keluarnya? Kita juga bakal singgung sedikit soal pajaknya nanti. Sama aja kayak bangun rumah ya. Pengelolaan keuangan yang sehat itu butuh fondasi yang super kokoh. Nah, ada 4 asas utama yang jadi pilar dari keseluruhan sistem ini. Yuk kita lihat satu persatu. Inilah dia, fondasinya yang berdiri di atas 4 pilar utama. Transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Keempat pilar ini harus kerja bareng untuk memastikan dana desa dipakai dengan benar dan tepat sasaran. Sekarang, ayo kita bedah artinya. Pilar pertama, transparansi. Intinya simpel, semua informasi harus dibuka seluas-luasnya, nggak ada yang ditutup-tutupi. Kenapa? Ya biar masyarakat bisa ikut mengawasi, mencegah penyelewengan, dan yang paling penting, membangun rasa percaya. Contoh paling gampangnya, papan informasi APBDes di kantor desa yang bisa dilihat oleh siapa aja. Kedua, akuntabilitas. Ini artinya, setiap Rp1 pun yang dibelanjakan, itu harus bisa dijelaskan dan dipertanggungjawabkan. Bukan cuma soal kwitansi, tapi juga harus bisa dipertanggungjawabkan secara teknis dan hukum. Buktinya apa? Laporan keuangan yang benar dan akurat. Pilar ketiga, partisipatif. Nah, ini krusial banget nih. Artinya, masyarakat itu bukan cuma jadi penonton, tapi pemain utama. Warga desa harus dilibatkan secara aktif, mulai dari tahap perencanaan sampai pengawasan. Contohnya, lewat forum musyawarah desa. Dan yang terakhir, tapi nggak kalah penting, adalah tertib dan disiplin anggaran. Anggap aja ini adalah buku peraturannya. Semua proses harus berjalan sesuai aturan dan jadwal yang ada. Setiap transaksi harus punya bukti sah dan laporan wajib diserahkan tepat waktu. Tanpa pilar ini, 3 pilar yang lain bisa goyah. Oke, fondasinya sudah kita pahami ya. Sekarang pertanyaannya, gimana semua ini dijalankan di lapangan? Yuk kita coba ikuti alur uangnya dari hulu ke hilir, dan kita kenalan juga sama siapa saja yang bertanggung jawab menjalankannya. Prosesnya itu bisa kita bayangin kayak aliran air di sungai. Semuanya bergerak dalam satu siklus yang nyambung terus, lewat 4 tahapan utama, mulai dari perencanaan, lanjut ke pelaksanaan, lalu penatausahaan, dan diakhiri dengan pelaporan serta pertanggungjawaban. Coba kita lihat lebih detail ya. Siklus ini diawali dengan perencanaan, di mana anggaran disusun bareng-bareng sama masyarakat. Habis itu, masuk ke tahap pelaksanaan, di mana rencana tadi dieksekusi. Nah, setiap transaksi, sekecil apapun, dicatat dengan rapi di tahap penatausahaan. Secara berkala, dibuatlah pelaporan supaya publik tahu uangnya dipakai buat apa. Dan terakhir, siklusnya ditutup dengan pertanggungjawaban, sebagai bukti final kalau semuanya sudah berjalan sesuai aturan main. Lalu, siapa aja sih para pelakunya? Nah, di puncak komando ada kepala desa atau kades sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Nanti, beliau akan dibantu oleh sekretaris desa sebagai koordinator. Di bawahnya, ada kepala seksi yang jadi eksekutor kegiatan di lapangan, dan tentu saja ada bendahara yang tugasnya mencatat dan mengelola semua arus kas. Nah, ini dia bagian yang paling seru. Kita akan coba jadi detektif dan mengikuti jejak uangnya. Gimana sih prosesnya waktu uang harus keluar, dan sebaliknya, gimana alurnya waktu dana masuk ke kas desa? Ayo kita telusuri. Sebelum kita lihat bagian lengkapnya, kita pahami dulu alur pengeluaran uang secara sederhana ya. Semuanya itu dimulai dari pengajuan rencana anggaran biaya atau RAB oleh pelaksana kegiatan. RAB ini nanti diverifikasi oleh sekretaris desa. Begitu barang atau jasanya sudah diterima, baru deh diajukan yang namanya Surat Permintaan Pembayaran atau SPP. Setelah dicek lagi kelengkapannya, baru kepala desa kasih lampu hijau untuk pembayaran. Diagram ini nunjukin alur lengkapnya.
Coba diperhatikan, alurnya jelas banget kan? Dimulai dari pelaksana kegiatan yang mengajukan permintaan, lalu diverifikasi sama sekretaris desa, disetujui oleh kepala desa, sampai akhirnya bendahara mencairkan dananya. Setiap langkah punya dokumennya sendiri, ini untuk memastikan semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Sekarang kita balik ceritanya. Gimana alur uang masuk? Ada 3 poin kunci. Pertama, sumber dana utamanya itu biasanya dari alokasi dana desa atau ADD yang berasal dari pemerintah kabupaten atau kota. Kedua, semua dana ini wajib hukumnya masuk ke rekening bank resmi atas nama desa. Ketiga, untuk mencairkannya, kepala desa harus mengajukan permohonan resmi dulu. Alurnya bisa kita lihat di sini. Kepala desa mengajukan permohonan. Dokumen ini kemudian diperiksa berlapis-lapis, mulai dari biro pemerintahan sampai ke pejabat pengelola keuangan daerah atau PPKD. Setelah semua verifikasi beres, barulah dananya bisa dicairkan ke rekening kas desa. Jadi prosedurnya memang ketat. Jadi, poin pentingnya adalah pengelolaan keuangan itu nggak berhenti cuma saat menerima dan membelanjakan uang. Pemerintah desa juga punya kewajiban lain, yaitu sebagai pemotong atau pemungut pajak. Ringkasnya begini, ada PPh 21, ini pajak untuk honor atau upah yang diterima perangkat desa. Terus ada PPh 22, ini pajak untuk setiap pembelian barang. Lalu ada PPh 23, ini pajak untuk jasa yang digunakan desa, misalnya sewa alat berat. Ada juga PPN atau pajak pertambahan nilai untuk belanja barang dan jasa kena pajak. Dan yang terakhir, bea meterai yang bikin dokumen seperti kontrak atau kwitansi jadi sah di mata hukum. Jadi pada akhirnya, semua proses yang kelihatannya rumit ini punya 3 tujuan yang sangat sederhana. Pertama, transparansi, supaya semua terbuka dan masyarakat percaya. Kedua, kesejahteraan, karena tujuan akhirnya adalah untuk membangun desa dan warganya. Dan yang ketiga, kepatuhan, untuk memastikan semua berjalan di jalur yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, setelah kita memahami seluruh prosesnya, pertanyaannya sekarang kembali ke kita semua. Bagaimana Anda, sebagai bagian dari masyarakat, bisa ikut berperan aktif dalam memastikan pengelolaan dana desa di lingkungan Anda berjalan dengan transparan dan akuntabel? Terima kasih banyak sudah menyimak penjelasan ini sampai akhir. Semoga bermanfaat ya.